Kita sampai kepada hadis yang ke-463. Wa an Jabir ibn Atiq radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jabir bin Atiq, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa, datang, Nabi datang, ya'udu, menjenguk Abdullah bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Thabit. Fawajadahu ghuliba alaihi, tapi ditemukan ghuliba alaihi, terkalahkan, maksudnya dia pingsan, enggak sadar. Fasahabihi, Nabi mencoba mengangkat suara, meneriaki, menyebut dengan sebutan kuat, supaya kalau tidur terbangun, lalai ingat. Falam yujibhu, rupanya tidak menjawabnya. Kalau sudah tidak menjawab, kan tanda-tanda ini dipanggil tidak menjawab. Fastarja'a Rasulullah, Nabi istirja mengucapkan inna, mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau sudah begitu apa? Wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala, dan Nabi mengatakan, ghalibna alaika ya Abar Rabi, ghalibna alaika, kami terkalahkan, ghalibna alaika, jadi kami semuanya. Jadi artinya dia orang yang sangat disayangi, sehingga banyak yang juga mendengar berita itu ya sedih. Ada yang pisan, ada kematian seseorang menjadikan orang yang histeris, ada histeris serius, ada histeris buatan, juga ada bohongan. Ini memang pada histeris, mendengar berita ini pada menangis. Fasahati niswatu, perempuan pada menjerit. Wabakaina, pada menangis perempuan. Waja'ala ibnu Atiq dari Jabir bin Atiq, yusakkituhunna, menyuruh mereka diam. Baginda Nabi yang Raufur Rahim, yang penuh kasih. Qala lahu, Nabi mengatakan, Nabi bersabda kepada Jabir bin Atiq, da'hunna, biarkan Jabir, biarkan mereka menangis. Ingat, menangis bukan diharamkan. Yang enggak boleh adalah merobek-robek baju, memukul-mukul wajah, atau menampakkan sesuatu kalau dia tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan. Adapun menangis wajar. Baginda Nabi di saat Sayyidina Ibrahim putra beliau meninggal, menangis baginda Nabi. Wal 'ainu tatma' wal qalbu yahzan. Mata bisa menyucurkan air mata, hati bersedih. Tapi aku tidak berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa mal wujub, yang ini. Da'hunna fa idza wajaba fala yabkina bakiyatun. Nabi menjawab, da'hunna, tinggalkan mereka. Fa idza wajaba, kalau sudah datang waktunya. Wajib itu harus terjadi. Wafat, mati di sini, meninggal. Fala yabkina bakiyatun. Maksudnya da'hunna fa idza wajaba fala yabkiyanna bakiyatun. Nabi cara melarangnya halus. Tinggalkan mereka. Dalam riwayat lain dijelaskan tentang tangis ini ya. Sampai ada mungkin berita-berita yang tersebar, jangan sampai kalau nangis air matamu jangan kena mayitnya nanti panas. Tidak ada itu semuanya. Itu berita dari mana? Kok ada berlebihan? Orang nangis kan bisa dilarang. Nangis. Yang nggak boleh ada nangis bohongan. Ada satu kaum di luar Islam sana itu ada nangis bayaran barangkali, biar menunjukkan bahwasanya orang ini adalah orang yang sangat dicintai. Nangis bayaran, ya itu yang dosa, nggak boleh. Kalau orang nangis karena sedih wajar, dan itu kadang di luar kesadaran. Lalu maka pertanyaan, mal wujub, apa yang dikata maksud wujub itu? Nabi menjawab, qala mat idza mata, jika telah meninggal dunia. Qalat ibnatuhu, kemudian putrinya,
Putrinya yang meninggal tadi berkata, "Wallahi inni la arju an takuna syahidan." Dia berkata putrinya kepada ayahnya, "Ayah, demi Allah, aku berharap engkau mati syahid." Mati syahid. Ini akan bicara tentang mati syahid. Sebenarnya disinilah inti pembahasan ini, dimasukkan ke bab orang mati syahid. Meninggalnya di rumahnya, bukan di medan laga, tapi bagaimana menjadi mati syahid. Fa innaka kunta qad qadaita jihazak. Jadi putrinya itu di hadapan ayahandanya berkata, "Ayah, sudah meninggal ayahnya." Seruan, harapan. "Demi Allah, aku berharap matimu mati syahid. Karena apa? Sepanjang hidupmu engkau telah menyiapkan untuk mati syahid, sedang berperang. Tapi matinya di atas kasur, bukan di medan laga." Seperti ada seorang panglima besar namanya Khalid bin Walid, sama. Matinya di atas kasur, bukan di medan laga, padahal beliau dahsyat. Sehingga ada berita dari Nabi tentang orang-orang yang mati syahid selain daripada mati di medan laga, ada aktaru syuhada'i ummati ashabul furush, antaranya. Kebanyakan umatku nanti ada mati syahid tapi di atas kasurnya. Faqala Nabi SAW, "Innallah qad awqa'a ajrah." Allah telah memberikan pahalanya sudah seperti yang dirindukannya. Yang rindu mati syahid, maka Allah akan beri pahalanya, biarpun meninggalnya di rumah sakit atau meninggalnya di atas kasur. Sehingga kita perlu untuk minta mati syahid itu bukan berarti harus berperang di medan laga. Sehingga kita selalu, Allah marzuqna taubata qabla al-maut, ya Allah berikan kepada kami pengampunan sebelum mati. Wasyahadata 'indal maut, mati syahid. Wal jannata ba'dal maut, surga setelah mati. Ya kita harus minta mati syahid. Karena orang mati syahid bisa saja di medan laga, bisa saja tidak di medan laga. Maka ini tentang orang mati syahid banyak di sini. Mati syahid banyak. Ala qadri niyati, sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Kalau dia merindu mati syahid, dia akan dianggap nanti mati syahid, mati dengan cara mulia yang Allah lebih tahu, biarpun dia tidak mati di medan laga. Wa ma ta'udduna syahadata. Nabi bertanya, apakah kamu tahu mati syahid apa? Coba, apa yang kau anggap mati syahid? Nabi bertanya, mati syahid kamu tahu enggak? Kalau al-qatlu fisabilillah, orang mati di medan laga, ya Rasulullah, orang mati syahid. Ya benar, itu orang mati di medan laga adalah mati syahid. Akan Nabi menambahkan, asy-syahadatu sab'un. Orang mati syahid itu adalah mati syahid ada 7. Bahkan nanti riwayat lain disebutkan lebih dari itu. Sab'un 7. Siwal qatri, selain daripada mati fisabilillah di medan laga. Jadi ada orang mati syahid selain di medan laga. Siapa mereka? Al-mabtun syahidun. Orang yang mati karena perut, sakit perut. Sakit perut sebagai menafsiri sakit dari dalam. Sakit perut dimulai dari perut secara khusus. Orang yang sakit perut kemudian kok meninggal dunia karena sakit perut, maka dia akan mati syahid. Sudah Nabi menyebutkan begitu. Kemudian sebagian menafsiri semua sakit yang ada dari dalam. Batun adalah sesuatu yang tersembunyi, bukan sakit dohir, bukan sakit yang kelihatan. Justru diletakkan di pertama kini karena apa? Dia tidak tampak bersimbah darah, tapi ternyata dia mati syahid karena sakitnya di dalam. Sehingga di dalamnya termasuk orang mati sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ini bisa dimasukkan dalam hal ini. Sebagian ulama menjelaskan seperti itu karena dari dalam. Sehingga secara dohir tidak ada luka. Bukan tadi seperti orang main di medan laga bersimbah darah, terpenggal lehernya, tangan patah dan seterusnya. Wal ghariqu syahidun, orang yang tenggelam, mati tenggelam adalah mati syahid. Kemana pikiran Anda saat ini? Kepada banjir di Aceh. Lihat. Secara zahir bencana, tapi bagi yang mendapatkan musibah, yang meninggal karena tenggelam, mereka mati syahid. Mati syahid, orang tenggelam mati syahid. Wa sahibu dzatil jambi, dan ini orang yang sakit dzatil jambi, sama penafsirannya adalah orang yang sakit jambi. Ini ada mengatakan ada semacam kayak liver dan sebagainya, hatinya yang sakit.
Bukan sakit hati dendam, bukan. Akan tapi yang punya sakit yang letaknya sesuatu di bagian kiri dan kanan, jam itu. Ini gambaran, nanti itu para ulama menafsiri apa sih jambi ini loh. Jadi kalau kita punya badan bagian kiri, bagian ini jambi, sakit apa sih yang dirasa sini? Itu adalah ada bagian jantung dan paru-paru atau bagaimana. Jadi ini sering, sehingga mungkin ada orang itu ada hubungannya dengan sakit perut juga. Ada orang, mohon maaf, yang kena lambung, misalnya sakitnya di bagian sini atau apa. Yang jelas sakit di bagian samping. Sebagian mengatakan sakit yang menjadikan dia harus berada di yang menjadikan dia harus berbaring. Ini berarti mengarah kepada semua sakit. Ini penafsiran para ulama. Wal mat'un syahidun. Mat'un adalah orang yang tertusuk, terbunuh, teraniaya. Orang teraniaya, mati syahid. Wa sahibul hariq, kena bakar, mati syahid. Walladhi yamutu tahtal hadmi, kegencet, gempa, kegencet, mati syahid. Ini namanya syahid akhirat. Jadi mati syahid kan ada syahid dunia, syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat, mayat mati. Syahid dunia artinya di dunia harus kita perlakukan sebagai orang mati syahid. Tidak dimandikan, dikafani dengan bajunya, tidak disolati, langsung dikubur menurut madhab kita. Mati syahid di dunia dan akhirat juga, di medan laga. Ada mati syahid akhirat saja, di dunia diperlakukan seperti orang biasa, tapi di akhirat mereka mulia. Seperti yang disebutkan. Wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidatun. Orang yang wanita meninggal karena jam ini ada istilah kelahiran gitu, melahirkan. Jadi wanita yang meninggal karena melahirkan, baik saat melahirkan meninggal atau setelah melahirkan ada mungkin kekurangan darah dan sebagainya lalu meninggal, mati syahid. Mati syahid. Ini perjuangan. Nah, melahirkan setengah mati. Sehingga di sini ini kabar gembira bagi wanita di saat menghadapi satu keadaan yang dahsyat, mau melahirkan, taruhannya nyawa. Kalau bablas, syahid. Kalau hidup, melihat anak dan tersenyum dia. Dan memang sebetulnya itu kan masalah tabii, masalah alami. Melahirkan kan alami, seperti halnya ada. Tapi ya biarpun alami ya sakit. Kita melihat orang melahirkan ya merasa kesakitan. Dan sungguh Allah Maha Kasih, karena itu sakit dan betul luar biasa. Maka ya mati karena melahirkan atau sebab melahirkan termasuk mati syahid. Hadirkan makna ini wahai para wanita. Sehingga semakin kuat imannya. Sehingga di saat menghadapi kenyataan, menghadapi kelahiran, dia fahami bahasanya, kalau aku kembali kepada Allah dengan cara ini, aku mati syahid. Dan mintalah selamat kepada Allah. Keyakinan itu perlu dibangun. Mati syahid. Dan tidak bisa diminta. Dan tidak bisa diminta. Misalnya saya pengen mati syahid, kalau tidak dikasih Allah nggak bisa. Saya pengen melahirkan biar mati, nggak mati-mati. Anaknya banyak, nggak mati-mati. Nah, kalau tidak Allah hendaki, sama di medan laga ada satu orang, ya Rasulullah, aku pengen mati syahid. Berperanglah kau. Berperang di paling depan, balik selamat. Perang lagi, ya. Belum mati, perang lagi. Balik, ya Rasulullah, aku belum mati syahid. Perang lagi. Sampai berkali-kali. Kalau memang Allah belum menghendaki kau mati, nggak akan mati. Rawi Abu Dawud dan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban sahih. Baik, inilah tentang orang mati syahid. Ya, agar kita tahu dan mudah prasangka baik kepada siapa. Biarpun mungkin naudzubillah
Terbukti dia pendosa-pendosa di hari sebelumnya. Karena mati syahid menghapus dosa. Mati syahid menghapus dosa. Tapi tidak boleh saya mau mati syahid deh, tapi dosa dulu deh. Ini kurang ajar kepada Allah. Misalnya saya mau dosa, nanti saya mau mati syahid adalah enak mati syahid. Saya di pinggir sungai, mau bunuh diri namanya pinggir sungai, biar kecebur mati. Ya namanya tenggelam itu tuh, tenggelam yang tidak sengaja, tenggelam nyebur ya bunuh diri itu namanya. Dia melakukan dosa, nanti biar saya mati syahid diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh merencanakan seperti itu. Merencanakan melakukan dosa dulu. Melakukan dosa, kemudian dia pengen mati syahid setelah itu. Jadi kurang ajar kepada Allah seperti tidak jauh-jauh sebelum bicara mati syahid, kan Allah Maha Pengampun. Di dalam hikmahnya Imam Haddad kemarin coba, ada orang merencanakan dosa, meyakini Allah Maha Pengampun, melakukan dosa, setelah itu meminta ampun, sudah dosa itu, nggak benar itu. Jadi melakukan dosa dulu ngentengin, nanti kan saya mati syahid. Iya kalau mati syahid beneran, kalau enggak ayo. Sangit namanya, bukan syahid. Hangus. Ada, makanya tidak boleh mendahulukan, saya berdosa dulu. Dan sama di medan laga pun juga nggak, saya mau dosa dulu, nanti kalau ada perang saya mau mati di medan laga, nggak bisa. Iya kalau mati di medan laga, bahaya, mengentengkan. Mengentengkan dosa, iya kalau mati. Dalam keadaan dia tenggelam, dalam keadaan termasuk, na'udzubillah, melahirkan. Sampai dikatakan, melahirkan mati syahid. Biarpun wanita dari perzinaan. Coba ini harus dijelaskan masalah ini. Tapi ingat, kalau dia berencana saya mau berzina biar hamil, wah iya kalau mati syahid, mati pun neraka nanti. Kehormatan, kemuliaan. Zina adalah hina. Iya kalau mati waktu melahirkan. Dan mengentengkan itu sudah dosa. Nanti saya biarin, saya akan zina biar hamil. Setelah itu saya melahirkan biar mati saat itu. Iya kalau mau mati. Dosamu itu sudah kurang ajar kepada Allah. Dosa menjadi besar di atas dosa dan dosa-dosa. Dan biasanya kalau sudah dosanya dosa besar, Allah nggak ampuni, ya susah mati. Dan biasanya kalau orang pelaku dosa, biarpun pemabuk, pencuri dan sebagainya, kok tiba-tiba sakit perut lalu mati syahid, pasti ada keinsyafan di dalam hatinya. Dia menyesali dosanya, bukan orang yang membangkang. Ingat, kesombongan dengan Allah, kesombongan dengan dosa-dosa menutup hati. Orang sombong dengan dosa ngentengin, nggak ditolong. Itu adalah kelasnya iblis. Tapi sebesar apapun dosa seorang hamba, tapi dengan keinsafan, dengan penyesalan, yang mudah ditolong oleh Allah. Mungkin dia tampak sebagai preman yang penuh tato di perempatan jalan dan sebagainya, tapi dia punya kesadaran penyesalan, tidak dikuasai dengan kesombongan. Lihat, dalam waktu cepat akan kembali kepada Allah. Dan paling tidak akhir hidupnya akan dipungkasi dengan pungkasan husnul khotimah. Tapi kalau sudah dikuasai dengan kesombongan, sombongnya dengan Allah lagi, seenaknya, gampang, Allah kan Maha Pengampun, nanti saya melakukan dosa, nanti biar meremehkan Allah namanya. Kita sebagai makhluk dengan Allah begitu tuh kurang ajar. Jangankan kepada Allah, kepada sesama saja Anda akan gemes kok ngelihat seorang anak tahu bapaknya baik, toh. Misalnya, bapaknya baik katanya. Dia ada anak orang kaya, bapaknya baik. Coba, dia itu punya hobi apa? Dia punya senapan. Kerjaannya setiap hari nembaki lampu di rumahnya, ceter, lemari ceter. Kenapa kok kamu tembakin begitu, kepecah itu? Bapakku baik kok. Nanti mesti dibeli lagi. Setelah beli saya tembakin lagi. Kurang ajar kau ini. Yang lihat saja juga enak lihat orang begitu tuh. Mentang-mentang. Mentang-mentang. Maka mintalah kepada Allah agar dijauhkan dari kesombongan. Karena kesombongan ini adalah sebab hancurnya iblis yang semula menjadi orang yang sangat, menjadi makhluk yang sangat kuat ibadahnya. Begitu dahsyatnya iblis sampai dikumpulkan bersama rombongan para malaikat.
Makanya kalau kita sombong dengan dosa tadi, melakukan dosa biar nanti mati syahid, lah ini kurang ajar kepada Allah, sombong kepada Allah. Nantilah kamu banyak dosa, nanti kan diampuni oleh Allah. Saya zina, nanti hamil, saya naudzubillah. Mintalah kepada Allah pengampunan. Jauhkan dari zina, dijauhkan dari minuman keras. Saya mau mabuk yang banyak biar sakit paru-paru, nanti kalau paru-paru kan mati, karena itu kan mati syahid. Lah ini kan kurang ajar. Bukan begitu. Melakukan sesuatu yang menjadikan dirinya sakit, bunuh diri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati. Jangan kau masukkan dirimu dalam kehancuran. Nggak boleh. Kalau naudzubillah ada orang kepleset misalnya mabuk, kemudian dia sakit, kemudian dia sadar, nyesel, lalu mati, bisa saja itu menjadi orang yang diampuni oleh Allah. Naudzubillah orang kepleset dalam hidupnya, zina dan seterusnya, kepleset, bukan dia menentang Allah. Hati-hati, jangan merencanakan dosa karena Allah, jangan merencanakan dosa karena mengatakan Allah nanti akan mengampuni. Allah Maha Pengampun. Karena sesungguhnya itu adalah kalimat, ini adalah sebelah kekurang ajaran. Yani, kalau memang dia takut hukuman Allah, nggak akan mampu melakukan itu. Tapi sebetulnya dia adalah tidak menghargai. Seperti tadi kepada sama manusia, dia tidak menghargai ayahnya. Lampu tembak cetar-cetar, lemari jeder, dihancurin, motor dibakar, mobil ini. Anda akan marah kok dengan anak ini. Bisa jadi orang tuanya nggak marah, udah orang tuanya punya gunung emas kok. Tapi dia kurang ajar banget dia. Kenapa? Tidak tahu diri. Seorang anak tidak tahu diri kepada orang tuanya. Nah ini contoh. Bagaimana kita seorang makhluk dengan Khalik sang pencipta. Maka yang benar adalah sebesar apapun dosamu, mintalah ampun kepada Allah. Dan jangan sekali-kali merencanakan dosa karena Allah Maha Pengampun. Yang benar adalah Allah Maha Pengampun agar kita segera minta ampun kepada Allah, bukan merencanakan dosa agar diampuni oleh Allah. Sebab merencanakan dosa agar diampuni oleh Allah adalah kekurang ajaran. Bisa saja karena sudah tidak ada iman di dalam hatinya. Naudzubillah. Enggak ada husnul khatimah bagi orang-orang seperti itu. Nah, mati syahid banyak. Tapi ini adalah penghibur bagi kita kalau menemukan sanak kerabat saudara tertimpa itu semuanya. Bahkan di saat dalam diri kita, semoga kita diberi oleh Allah kesehatan, ya, panjang umur. Tapi matinya syahid yang ashabul furus atau bagaimana? Mati syahid. Ada di medan laga, di atas kasur, mati syahid, mati mulia. Jadi mungkin sekali orang di kiri kanan kita tuh meninggal mati syahid. Kita tidak tahu itu kan antara dia dengan Allah. Sehingga jangan mudah prasangka buruk kepada hamba Allah. Kalau sudah terbukti dia mati dalam keadaan berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bisa jadi dia adalah golongan orang yang mati syahid, kita tidak tahu. Baik. Ada saudara meninggal sakit, itu husnul, hibur keluarganya. Dia adalah mati mulia, mati syahid. Sehingga di sana kan dilarang kita bicarakan orang telah meninggal dunia. Menggonjeng orang meninggal dunia itu khawatir dia ada termasuk golongan orang tampak di dunia memang banyak dosa, tapi ternyata dia mati syahid tadi. Orang yang dimuliakan oleh Allah dihapus. Mulai saat dicabut nyawanya sudah tidak ada dosanya lagi. Orang mati syahid. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang matinya mati syahid. Dengan kemudian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid, mati mulia. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada.
Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa dan pendengar, bagi yang ingin bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi kami di nomor interaktif 0898 0202 444. Kami ulangi 0898 0202 444. Begitu juga kami akan berikan kesempatan bagi hadirin jamaah untuk bisa bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang fenomena komedi atau lawakan yang berisi kritik terhadap pemerintah, ulama, dan umat Islam. Bagaimana batasan yang dibolehkan dalam Islam antara kritik yang sehat dengan candaan yang berpotensi merendahkan, menyakiti, atau menimbulkan fitnah? Serta bagaimana sikap seorang muslim dalam menyikapi komedi semacam ini? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membikin orang tertawa dengan sesuatu yang lucon, yang halal adalah sah. Lucon yang halal itu ada berita yang lucu tapi tidak melanggar syariat, tidak merendahkan suku manusia. Ada. Di majelis kita pun juga kadang-kadang ada sesuatu yang datang, sesuatu yang mungkin dianggap lucu tapi tidak boleh merendahkan syariat. Jadi masalah berkomedi maksudnya kalau orang menampilkan kelucuan atau membuat orang tertawa tapi dengan catatan tidak melanggar syariat, tidak merendahkan kemanusiaan, tidak merendahkan suku, yaitu sah-sah saja. Ada sah saja. Merendahkan orang-orang yang mohon maaf, orang yang diuji oleh Allah. Kadang dia bikin tertawa niru orang yang diuji. Nirukan orang yang orang mohon maaf diuji oleh Allah dengan kecacatan. Dia memerankan orang begitu, merendahkan kecacatan, merendahkan syariat, merendahkan, ya nggak boleh dong. Mengkritik sama. Ini babnya beda. Mengkritik itu biarpun tidak dengan lelucon, jadi harus beda-beda. Ini babnya menghadirkan sesuatu yang lucu, babnya beda. Cuman kadang-kadang ini jadi kendaraan, jadi sarana untuk mengkritik. Sebenarnya bukan untuk mengkritik pun, untuk menasihati juga sah kok. Lelucon untuk nasihati juga sah. Jadi lelucon adalah bentuk cara ya, cara menyampaikan suatu berita atau apapun yang menjadikan orang tertawa. Kemudian masalah kritik juga beda babnya. Kritik bisa saja dalam bentuk ceramah, bisa. Kritik bisa dalam bentuk puisi, bisa. Kritik bisa dalam bentuk komedi. Jadi permasalahannya adalah kritik itu harus membangun. Sama, isinya sama. Tidak boleh merendahkan, menjatuhkan, namanya kritik. Adapun nanti caranya terserah melalui cara bikin ketawa, kelakar, gurauan, atau dengan puisi. Supaya bisa dibedakan hal ini. Hanya mungkin ditanyakan ada satu komedi untuk mengkritik. Ya selagi kritik yang benar, komedinya benar, ya sah. Gitu loh kaidahnya. Komedinya adalah benar, tidak melanggar, tidak merendahkan syariat. Na'udzubillah syariat. Tidak merendahkan syariat, tidak merendahkan suku, tidak merendahkan orang-orang yang mohon maaf, tidak bermain-main tentang orang cacat, orang kefakiran dan sebagainya, yang merendahkan manusia. Maka selagi tidak itu semuanya, ya boleh dong. Bisa jadi kritiknya mengena halus, tapi tidak boleh merendahkan, menjatuhkan. Namanya kritik yang benar adalah kritik yang membangun. Kritik yang membangun. Baik, seperti itu. Jadi bisa saja digabungkan adalah kritik sekaligus ada komedinya. Sama, komedinya tidak melanggar, kritiknya juga tidak melanggar, sah. Tapi kalau tadi pertanyaannya komedi sudah mulai merendahkan, ya itu sudah salah. Merendahkan satu, mohon maaf, ada kadang-kadang main-main orang cacat, niru orang cacat. Orang cacat jadi bahan tertawaan. Orang cacat ditiru untuk dijadikan bahan tertawaan. Belum lagi nanti agama, Masya Allah, agama melukai hati umat. Agama apapun nggak boleh.
Orang Islam memain-mainkan agama Nasrani, orang Nasrani mainkan dia. Apalagi orang Islam mainkan agama Islam, ya lebih bodoh lagi. Kita tidak boleh agama bikin mainan. Karena agama bagi seseorang termasuk sesuatu yang dimuliakan, muqaddasat lah Islam itu, sesuatu yang dimuliakan. Bahkan pendidikan dalam Islam dahsyat lagi, la tasubul ladzina yad'una min dunillah. Enggak boleh kita mencaci Tuhan, sesuatu yang diyakini oleh orang lain sebagai Tuhan, enggak boleh. Tapi apalagi bahan guyonan, mohon maaf, ada orang Hindu punya keyakinan tentang Tuhan, orang Kristen, orang enggak boleh kita mencaci apa yang mereka yakini sebagai Tuhan. Biarpun kita tidak meyakini, enggak boleh mencaci. Mencaci atau menjadi guyonan kitab suci mereka, enggak boleh. Kalau masalah kritik ilmiah, babnya beda, diskusi di kalangan tertentu. Tapi di mimbar geraknya nyaci maki, bukan begitu. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Bukan urusan agama di masing-masing. Mohon maaf, sebagai seorang muslim nggak boleh punya lelucon guyonan membawa agama lain, nggak boleh. Apalagi, naudzubillah, seorang muslim kadang-kadang bikin guyonan agamanya sendiri, seorang Nasrani agamanya sendiri juga nggak boleh. Karena itu melukai, menyakiti. Kurang lebih seperti itu. Berhati-hatilah. Kalau Anda sebagai seorang komedian, Anda seorang yang biasa membuat lelucon, hati-hati, tidak boleh menjatuhkan orang, merendahkan suku dan seterusnya. Hukumnya haram. Apalagi kalau suku Anda minta maaf orang satu suku. Suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku ini, kadang-kadang kita bikin guyonan satu suku nih. Dosamu dosa satu suku. Kadang-kadang kebenci kepada ras. Kotor di hatinya tuh, mentalnya sakit dia. Mantel hatinya kotor, mentalnya sakit. Anda mencaci ras, mencaci suku. Biarpun bahan guyonan, nggak boleh. Itulah pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Orang Islam, Muslim, orang yang menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti orang lain. Bahkan Islam bukan saja menjaga kaum muslimin saja. Seorang muslim harus menjaga orang di luar Islam. Adapun dialog masalah kita, dialog tentang ketuhanan, yaitu bukan merendahkan, misalnya dialog antara agama ini dengan agama ini berdialog tentang masalah konsep ketuhanan. Ini bukan menjatuhkan dalam irama dialog. Setelah selesai, nggak boleh kita langsung mencaci Tuhannya agama lain. Wah, itu Tuhan yang kemudian bikin guyonan. Hati-hati. Dan kami ingatkan kepada saudara-saudara kami dari kaum muslimin, apakah di atas mimbar atau dalam lelucuan, nggak boleh Anda membawa agama lain. Ingat, tidak boleh. Apalagi membawa agama Anda sendiri. Anda melukai umat. Dan hukumannya berat seharusnya orang-orang semacam ini. Karena bikin, kalau di negeri kita Anda tidak boleh, orang rasis dan sebagainya. Ada kalau dengan agama, dengan kebencian, dengan suku, dengan kebencian. Adalah orang yang, ya sudah kotor hatinya. Tapi kalau orang yang enak hati, kita bisa berdampingan kok dengan orang di luar Islam, dengan catatan tidak saling caci, tidak saling merendahkan. Sehingga sudah dahsyat dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, agamamu sudahlah. Saudaraku Nasrani pergi gereja, pergilah ke gereja. Yang mau pergi ke kuil, pergi ke kuil. Yang mau pergi ke masjid, kaum muslimin pergi ke masjid. Tanpa harus mengejek, tidak boleh saling mengejek. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Islam mengajarkan keindahan. Apalagi nanti profesi, merendahkan profesi. Pokoknya kalau sudah melawak itu, bahannya ini, wah ini bisa jadi merendahkan, kadang-kadang nggak sadar, keluarganya direndahkan, istrinya sendiri bikin guyonan, atau suaminya bikin guyonan. Kalau perempuan ini ada, karena kehabisan bekal. Hati-hati, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh merendahkan orang, apalagi agama apapun. Kami tidak menyampaikan hanya Islam saja, tidak semua agama, tidak boleh kita rendahkan di situ. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, Buya telah datang satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana?
Saya Samsino, Pak Samsino di Purwokerto, Mas. Baik, Bapak kami persilakan untuk bisa bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bicara dengan Buya. Mudah-mudahan Buya mendoakan kami bisa istiqomah, Buya. Amin, amin, amin. Yang kami ingin tanyakan begini, Buya. Kalau kita itu mau safar untuk ziarah atau untuk bersilaturahmi dan sebagainya yang memerlukan perjalanan jauh. Sementara kalau kita safar kan tentu banyak kehilangan fadilah yang selama tidak safar bisa kita kerjakan, seperti sholat jamaah, kemudian zikir-zikirnya, qobliyah-ba'diyahnya. Nah, sehingga kita khawatir kalau dengan safar untuk tujuan itu jangan-jangan kita malah rugi karena kehilangan fadilah yang bisa kita kerjakan kalau kita berada di rumah gitu, Bu ya. Nah, itu bagaimana, Bu ya, menurut mana yang lebih afdol, kita bisa safar silaturahmi ziarah atau kita tetap di rumah dengan mengerjakan amal-amalan yang sudah biasa kita kerjakan seperti itu, Bu ya. Itu mohon penjelasannya supaya kalau kita safar, kadang-kadang juga dalam safar terpaksa sholat wajibnya khususnya di subuh itu kalau kita naik kereta terpaksa kita kerjakan nggak sempurna karena kita di dalam kereta mungkin ya banyak kekurangannya lah ya. Dengan kerugian-kerugian itu bagaimana, Bu ya, itu mohon penjelasannya. Dan satu lagi, Bu ya, ini berupa saran, Bu ya, sebaiknya kami mengusulkan kalau Bu ya itu mengusulkan kepada kereta api, Bu ya, punya pidato sekian menit untuk berupa himbauan-himbauan supaya orang yang naik kereta itu bisa tetap sholat wajib, karena banyak kalau kamu lihat itu orang naik kereta yang dari berangkat sore hari sampai di tujuan pagi hari itu kan banyak sholat yang ditinggal gitu. Karena mereka mungkin nggak tahu. Tapi kalau ada Buya pidato sedikit di setel di kereta api itu kan jadi merupakan dakwah gitu, Buya. Itu salah satu usul kami, Buya. Mudah-mudahan itu nanti bisa terrealisir gitu, Buya. Gitu. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama adalah kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang punya kebiasaan baik, kebiasaan dulu. Jika orang punya kebiasaan baik, istiqomah, kemudian terjadi dua hal pada dia. Satu, sakit, yang menjadikan ibadahnya tidak seperti waktu sehat. Yang kedua, di saat bepergian yang halal. Maka kalaupun ada kekurangan, maka pahalanya utuh. Makanya membuatlah kebiasaan di saat di rumah yang baik. Di saat Anda duduk, hendaknya Anda punya kebiasaan yang baik. Kalau suatu ketika Anda harus bepergian, tentu ada kekurangan di dalam bepergian. Maka Anda sudah mendapatkan pahala utuh. Sehingga ya kalau harus silaturahmi, nemeni, apalagi kadang menemani anak perempuan yang bepergian, ya enggak apa-apa, dianggap itu pahala, bahkan pahala gede, menemani istri, menemani didik mati. Jangan bahasa, wah ini zikir saya hilang ini, waduh, berarti dia enggak ngerti dia, bahwasanya dia di perjalanan pun mendapatkan pahala yang sama. Biarpun banyak hal yang ditinggalkannya, ayo kurang apa? Karena ibadah nggak pakai sok-sokan. Wah, ini. Jadi dua, karena sakit, karena bepergian. Kemudian setelah itu, kita pun juga masih bisa menyempurnakan ibadah kita di saat di perjalanan. Kita bisa berzikir di perjalanan. Apalagi hari ini harus banyak zikir. Supaya tetap sehat. Sebab kalau tidak berzikir, megang handphone, pusing nanti. Atau mohon maaf melihat hal-hal yang tidak benar di pinggir jalan sana. Maka Anda bisa di perjalanan sambil membanyak zikir, baca sholawat dan seterusnya. Untung-untung Anda punya ilmu
melakukan sholat di atas kendaraan. Selagi sholat sunat kan bebas. Kiblatnya adalah arah kendaraannya, Anda cukup melakukan begini, punya air wudhu di dalam, pergi ke mobil langsung melakukan sholat. Yang nyopir pun bisa, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, subhanallah wa ta'ala. Yang nggak boleh main-main klakson. Kalau klakson diperlukan bulan ini sah. Ya kan enak kalau punya ilmu. 30 menit bisa 20 rakaat. Dari sini ke Sumber sudah 30 rakaat mungkin. Jadi sederhana, biasa melakukan di atas kendaraan dengan lebih mudah. Tanpa meninggalkan, tanpa kekurangan, tanpa dikurangi, tanpa kurang sedikit pun dari pahala-pahala tersebut. Baik, ini adalah keutamaan. Jadi yang diberikan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi kepada orang-orang yang punya kebiasaan baik. Maka yang paling penting adalah membuat kebiasaan baik. Kalau tiba-tiba, semoga sehat semuanya. Ya kayak begini, mohon maaf. Ada orang yang biasa menghadiri majelis ini. Menghadiri rutin, tak tahu suatu ketika ada sakit. Bukan pura-pura sakit, ya Allah kan maha tahu. Sakit beneran nggak bisa datang, Anda boleh sedih. Karena sedih Anda itu menunjukkan kalau Anda ahli istiqomah. Maka di saat itulah Anda biarpun tidak menghadiri tempat ini, Anda tetap mendapatkan pahala. Kemudian ada pun usulan di kereta api. Ya insya Allah. Semoga terwujud, tapi kita sudah ada catatan. Adapun yang meninggalkan sholat bukan saja orang naik kereta api. Itu yang di jalan tol macet itu. Tiap hari berapa ribu orang tidak sholat. Dan kami yakin bahwasanya di saat mereka tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat, itu bukan karena mereka menantang Allah atau menantang neraka. Tidak. Tapi karena mereka tidak mengerti cara sholat yang mudah dan gampang. Ada catatan kecil tentang sholat di atas kendaraan. Apa judulnya lupa apa? Solusi sholat di saat di perjalanan atau saat macet. Solusi sholat di atas perjalanan atau sholat macet atau itu ada. Jadi memang kita buat untuk teman-teman saudara kita yang sering di tol. Sebab hari ini di Jakarta tuh berapa ribu orang meninggalkan sholat setiap hari. Padahal sangat mudah bisa sholat di atas kendaraan. Kalau sholat fardu bagaimana caranya? Ada. Sholat fardu dalam keadaan apapun, punya wudhu, tidak wudhu, dan sebagainya kita sebutkan di situ. Biar Anda rindu, Anda bisa lihat buku itu. Dan sudah ada di videonya juga ada, kita buatkan video satu-satu gitu. Artinya bisa saja ya kita membuat setiap tol ada tulisan selebaran yang kita bagi ya, kalau sempat dibaca rel kereta api sebelum berangkat ada wejangan untuk sholat atau tiba-tiba ada pengumuman yang belum sholat mari sholat. Allah dahsyat. Saya kami sampaikan kepada yang punya kereta api yang ngurusi perkereta apian, Masya Allah, saat diumumkan, ibu-ibu ini masuk waktu asar ya, mau sholat bapak-bapak yang belum sholat, wudhu ini mau bagus. Semoga dimudahkan, kebaikan kan bisa saja di mana saja. Sebelum kereta api paling tidaklah di kantor-kantor kita, di pabrik-pabrik kita ini diumumkanlah sholat berjamaah. Ini semuanya masih bisa. Kemauan. Baik, ini usulan yang bagus perlu dikembangkan. Bukan saja kereta api urusan kita. Urusan kita adalah perusahaan. Urusan kita adalah bis. Sopir bis. Suatu ketika subhanallah ada kita dulu sering naik bis. Ada seorang sopir bis, semoga Allah menjaganya. Sopir bis, lupa namanya siapa itu. Orang yang nggak pakai botak begitu dan orang iriang. Kalau sudah subuh berhenti dan dibangunkan semua penumpang. Saya bangga dengan orang itu. Ada naik bis kita. Bis dari Cirebon ke arah Surabaya. Jadi waktu daerah-daerah Lamongan, Pemana itu berhenti pas bisa dibangun nih, sholat. Ini hebat orang ini. Ada sebagian sopir bis yang pengen cepat sudahlah, nggak penting sholat. Naudzubillah ya. Semoga ini sopir bis juga punya kesadaran. Ternyata sopir bis bisa menuju surga dengan kenceng. Dengan cara apa? Mengingatkan, wah ini lebih dari ustadz ini. Semua penumpang diingatkan sholat. Masya Allah. Termasuk nanti yang punya kereta api. Baik, insya Allah. Makasih usulannya. Dan semoga Allah mudahkan kita di dalam meniti kemuliaan, menggapai kebaikan, menggapai ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.